Nah, di dalam section 1 ini sudah kita batasi dengan section break di sini. Ini adalah section 1 namanya. Nah, kemudian section 1 itu kan ada beberapa komponen. Ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar dan sebagainya. Ini kan judul-judul dari setiap komponen ya. Jadi kata pengantar ini pasti di atas dia. Kemudian abstrak pasti di atas kan. Jadi setiap komponen ini harus kita pisahkan juga dengan pakai break. Tidak boleh enter. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Kenapa? Nanti akan kita lihat. Jadi ini harus kita turunkan dengan cara klik di layout, break di sini, pick, bukan next pick ya, tetapi yang ini. Nah, klik di sini, pick. Kemudian ini juga. Sudah selesai. Ya, kenapa harus pakai pick itu? Kenapa nggak boleh enter? Nah, di sini ada pick break namanya, pick break. Nah, di sini ada pick break juga. Sekarang coba saya tulis di halaman kata pengantar dulu ya, biar apa maksudnya dari pick tadi. Nah, di sini untuk menulis isi dari kata pengantar, kita harus menampilkan dulu yang mana yang tanda pick tadi. Tekan di sini. Nah, kita lihat dulu ini. Kemudian di sini kita klik, kita enter. Nah, kita menulisnya di dalam ini. Tidak boleh di luar dari sini. Ini batas bawah dari kata pengantar. Nah, jadi di sini boleh kita ketik. Nah, tidak bisa ketik di bawahnya ini. Coba kita ketik sama-sama. Baik, sekarang kita copy saja. Perhatikan ketiknya harus di atas ini ya. Nah, sampai sini saja. Nah, kata pengantar kita lihat sudah 2 halaman. Ya. Kata pengantar ya. Kemudian di bawahnya ada halaman 2 dari kata pengantar. Setelahnya daftar isi. Daftar isi tepat berada di halaman selanjutnya. Kenapa dia tidak berada di sini? Padahal tadi kan logikanya seharusnya kan dia berada di sini kan? Karena kita terakhir tulisnya di sini untuk kata pengantar. Karena kita sudah menandakan pick break di sini. Nah, jadi judul dari selanjutnya otomatis akan berada tepat di halaman selanjutnya, tidak berada di
di bawah teks ini, meskipun ini belum habis satu halaman. Bisa dipahami ya? Itu tujuan dari pick tadi. Makanya tidak boleh enter. Coba kita buat kata pengantar ini 3 halaman ya. Ini kita copy lagi. Enter. Nah, di sini enter, enter, enter. Satu paragraf lagi. Satu paragraf. Kemudian kita lihat di bawah, daftar isi tepat berada di halaman berikutnya. Nah, dia tidak berada di sini. Nah, sampai di sini bagaimana? Bisa dipahami ya? Itu fungsi dari pick break ini. Nah, kalau kita tekan enter tadi, kalau di sini kita tambah sedikit, maka ini pun harus kita enter nanti karena sudah bertambah. Yang di bawahnya pun harus di enter lagi kan? Ya, seperti itu. Jadi yang lain juga meskipun kata pengantar sudah kita tambah sedikit, yang lain semuanya tepat berada di halaman pertama. Di atas dari kertas tersebut, ya. Sudah cukup untuk kata pengantarnya. Sekarang kita buat untuk abstrak. Seperti itu juga, isi dengan yang sama. Nah, daftar isi ini akan dibuat otomatis. Ini kita biarkan dulu. Yang penting ini kita enter dulu. Nah, nanti isi daftar isinya akan berada di sini. Nah, di sini ya, nanti ya. Daftar tabel begitu juga. Daftar lampiran. Ini cover, ya, cover. Ini akan kita buat. Kemudian halaman pengesahan. Abstrak. Nah, abstrak biasanya satu halaman. Ctrl V. Nah, kemudian halaman judul. Langsung saja kita buat. Apa judulnya kira-kira? Apa judul skripsinya? Sudah ada judul masing-masing? Sudah? Belum ada? Sudah ada yang proposal? Belum ya? Ya, ciri-ciri makhluk hidup ya. Ini pelajaran biologi ya. Nah, nanti ini buat nama masing-masing ya. Ya. Ini formatnya boleh karena nanti di rumah atau kan boleh buat yang bagus disusun oleh. Jadi dengan buat ini langsung nanti bisa untuk skripsinya bisa jadi ya. Ya. Jadi tidak perlu buat ulang nanti ya. Oke, jadi seperti ini saja. Saya biar cepat disusun oleh Marzuki. Nanti di sini ada logo ya. Kemudian ada di bawahnya lagi. Nah, perhatikan, ini sudah kita enter beberapa kali. Enter lagi. Kemudian di sini ada Darussalam ya. 2022 ya. Kita lihat di bawah. Halaman pengesahan tidak bergerak. Tidak turun ke bawah. Ya kan? Ya, seharusnya kalau kita enter, tentu ini sudah ke bawah kan? Ya, karena ini sudah kita buat pick break. Nah, ini sudah kita enter. Yang ini tidak bergeser. Yang di bawahnya demikian juga. Nah,
kalau tidak kita buat page break tadi, semuanya di bawah harus kita setel ulang. Ya, seperti itu. Baik, sekarang halaman pengesahan. Ini boleh nanti dilihat bagaimana isinya. Halaman persetujuan, abstrak. Ini tidak perlu kita ketengahkan dulu. Ini nanti ada saatnya. Ini belum. Ini kata pengantar. Sudah. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1. Ya, sekarang bab 1. Baik, bab 1 begitu juga, biar cepat saya copy saja isinya ya. Nah, isi ini. Tadi ini isinya kita harus membuat spasinya 2 ya, karena ini skripsi. Tadi seperti kesepakatannya, spasinya di sini 2 ya. Kemudian dia justify, rata kiri, rata kanan. Ini ya. Ini copy saja, saya copy. Kemudian kita bawa ke bab 1. Sudah pernah mengcopy bahan dari internet? Sudah? Ya. Ya, di sini coba perhatikan, ini kan batas dari section 2, bab 1 section 2 ya. Ini boleh di-enter ke bawah sedikit. Di sini nanti kenapa di-enter ke bawah? Karena di sini akan diketik isinya kan? Ya, tidak boleh ketik isinya di bawah dari sectionnya. Kemudian rumusan ini di-enter ke bawah. Dia tidak memakai break ini. Ya kan? Tidak memakai peg ini dia. Kenapa? Latar belakang. Karena rumusan masalah ini tidak perlu berada tepat di halaman berikutnya, karena dia bukan judul seperti kata pengantar abstrak itu kan. Dia mengikuti paragraf terakhir dari poin sebelumnya. Dia tidak perlu berada tepat di atas halaman, ya kan? Jadi tidak perlu dibuat break. Jadi enter saja nanti dia. Kemudian kita cek lagi. Di sini boleh kita enter. Di sini Ctrl V saja. Oke. Kemudian rumusan masalah, Ctrl V. Tinjauan, Ctrl V. Sudah selesai untuk isi bab 1. Isi bab 2, dia demikian juga akan tepat berada di atas kertas berikutnya, karena di sini sudah ditandai section juga tadi. Baik, selanjutnya ini landasan teori. Ini saya copy saja ya ke bab selanjutnya. Bagaimana? Bisa? Boleh ya? Biar maksudnya biar kelihatan nanti daftar isinya. Karena kalau tidak ada isinya, daftar isi nanti jadi halaman 1 semuanya. Ya, hampir selesai, sudah bab 4. Oh ya, tadi saya ada menyebutkan mengambil bahan dari internet. Padahal ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Tadi udah lupa, ini udah ingat lagi. Ya. Baik, saya praktekkan di sini saja ya. Mengambil bahan dari internet. Tadi mengambil bahan dari skripsi lain ya, berbeda caranya ya. Jadi kalau mengambil bahan dari internet seperti ini, adjustkan saja.
Ya, di sini aja ya. Ciri-ciri makhluk hidup tadi ya. Nah, ini ya, saya mengcopy ini saja ya, copy ini saja. Tapi ini skripsi kita Ctrl A dulu. Ini kan tadi peraturannya tulisannya Time New Roman ya, Time New Roman. Ini hurufnya 12 ya. Nah, kemudian kesimpulannya ini kita ambil dari internet. Ya, di sini. Nah, di sini perlu kehati-hatian. Kita saat mengisi teksnya perlu kita lihat dulu ininya. Jangan sampai terisi di luar dari tanda ini ya. Tanda section ataupun tanda break. Nah, kesimpulan akan kita taruh di sini. Nah, kebetulan kesimpulannya kita ambil dari internet. Nah, di sini kok Ctrl C ya, atau salin, kemudian paste di sini. Ini berlaku meskipun kita copy dari skripsi orang yang lain. Jadi pastenya di sini tidak boleh langsung Ctrl V. Ya. Coba kita tes Ctrl V. Jadi kalau Ctrl V, dia akan mengcopy format yang ada di sana dan dimasukkan kemari. Format di sana, misalnya Arial di sana, di sini pun akan Arial. Di sana warna merah tulisannya, di sini pun akan merah, seperti itu. Jadi kita maunya pada saat Ctrl V, teksnya itu mengikuti format yang ada di sini, seperti itu. Ya, jadi kita memakai paste spesial namanya. Jadi ada di menu home, di paste nih, yang ada huruf A nih, itu kita pakai. Atau kalau Word yang lain mungkin nggak ada ini, pakai ini bisa juga, paste spesial unformatted text, seperti ini. Ya, baik, sampai di situ saja. Ini kesimpulan. Kemudian yang bagian terakhirnya saya copy dari sini saja. Ini dipaste di sini. Ya, nomor ini tidak perlu kita ganggu. Sebenarnya kan ada nomor dia kan. Kesimpulan, nomor, kemudian di sini juga ada nomor ya. Nah, nanti ini nomornya ada cara lain. Kita tidak menggunakan penomoran di sini. Nah, atau di sini ada otomatis. Biasanya kalau kita ketik satu strip langsung menjadi nomor ya. Kita tidak menggunakan yang ini. Nah, kalau seperti ini, nanti ini tidak akan muncul otomatis ke daftar isi. Nah, itu tujuannya. Jadi kita tidak menggunakan itu. Nah, ini kita hidupkan.
ini dipisahkan dengan break karena dia judul ya. Di sini layout break pick. Ya, agar segala sesuatu yang bertambah di sini tidak berpengaruh ke bagian atas ini. Baik, sampai di sini sepertinya untuk section sudah selesai. Kita sudah membuat section semuanya. Section sudah selesai, mengisi tulisan juga selesai. Langkah selanjutnya adalah membuat penomoran halaman ya. Ya, di sini nanti ada yang tinggal satu, nanti buat juga memberi heading ya. Ya. Baik, sekarang kita buat penomoran halaman. Jangan lupa Ctrl S dulu ya. Sudah Ctrl S, kemudian baru penomoran halaman. Cara membuat penomoran halamannya sama seperti yang lalu juga, menggunakan menu yang sama. Ini judul, tidak perlu halaman. Jadi kita lewatkan saja. Kemudian halaman pengesahan. Tadi kalau di punya Fakultas Hukum tidak ada halaman dia ya. Ada halaman di apa tadi? Abstrak ya, dari abstrak ya. Yang di atas sana tidak ada halaman, tapi di sini di start I3 ya. Ini halaman 0, ini halaman 1 pengesahan, halaman I1, halaman I2, I3 di sini ya. Nah, jadi kita mulai di sini I3 ya. Jadi caranya klik di judul ini, kemudian insert page number. Maaf, jangan insert page number, klik footer aja dulu, footer, kemudian edit footer. Nah, rencana di sini akan kita buat penomoran ya. Nah, kita lihat di sini ada tulisan section 1 kan. Nah, jadi di bagian-bagian ini adalah bagian section 1. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, di sini kalau pengaturan yang kita buat ini, yang baru saja kita buat, ini nanti kita tidak bisa mengikuti Fakultas Hukum kalau yang pengaturan yang sedang kita buat ini. Karena nanti halaman ini akan muncul nomornya. Halaman pengesahan akan muncul nomornya. Halaman persetujuan juga akan muncul. Yang tidak muncul cuma sampul saja. Nah, pengaturan yang sedang kita buat ini. Jadi kita ini tidak usah mengulang lagi.
saya teruskan terus. Nanti kalau misalnya ingin seperti Fakultas Hukum, yang pengesahan tidak muncul, yang ini tidak muncul, akan kita buat lembar yang lain nanti ya. Jadi kita lanjutkan terus. Ini yang tidak muncul hanya di halaman sampul saja, ya. Insert page number. Nah, di sini insert edit footer. Nah, di sini akan kita beri halaman. Ini kita conteng different first page. Karena halaman satunya tidak ada halaman, halaman keduanya ada halaman. Kita klik di sini, conteng, kemudian klik di atasnya, different juga aktif. Ini first page dihitung. Halaman sampul ini dihitung first page. Ada tulisannya kan? Kita klik di bagian bawah juga sudah dihitung first page karena udah kita conteng itu. Coba kita menuju ke halaman berikutnya. Heading 1. Tidak ada tulisan first page. Kalau di atas dihitung first page. Ya. Jadi untuk section ini first page-nya itu adalah halaman sampul. Halaman pengesahan. Sampai di sini bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ya, saya ulangi. Section 1 tadi apa? Dari sampul sampai dengan sampai daftar lampiran. Itu section 1 kan? Jadi difference prospect ini itu berlaku untuk satu section, ya, untuk satu section berlakunya. Kita conteng difference prospect. Nah, berarti ini dihitung halaman satunya adalah sampul ya. Ini tidak ada. Nah, coba kita sekarang di halaman 2. Halaman 2 ini baru kita tentukan halamannya ya. Tadi apa yang saya sampaikan, link to previous ini harus dimatikan agar tidak berpengaruh ke section sebelumnya. Kebetulan ini adalah section 1. Tidak ada section sebelumnya, tidak ada section 0 ya. Jadi tombolnya langsung abu-abu. Tidak ada. Kecuali kita sedang mengedit section 5, tombol ini hidup ya dan harus kita off-kan. Nah, sekarang baru kita munculkan halamannya. Halamannya kita munculkan di bawah ya. Nah, di sini. Nah, insert page number. Sebelum kita insert, kemarin kan langsung ke sini ya. Tapi kita setel dulu format. Nomor apa yang mau kita gunakan ya? Number I1 ya, model I1, I2, I3 ya. Kemudian startnya di I1. Oke. Nah, itu belum muncul nomornya, baru membuat pengaturannya. Kemudian baru memunculkan nomor, page number, bottom, di sini, yang pilih yang tengah, I1. Oh, bukan di sini ya, di bawah ini ya.
Ini halaman judul 0. Di sini halaman pengesahan. Kita mulai dari I1 ya. Format mulainya dari I1 ya. Ya, kenapa tidak mau I1? Karena yang di atas juga dihitung, Bar ya. Ya, berarti kita harus membuat next pick saja. Next pick aja langsung, tidak boleh break ya. Jadi kita ganti saja. Ya, ini memang sangat membingungkan. Coba tapi diperhatikan aja dulu ya. Diperhatikan aja dulu. Nah, jadi yang kita ganti yang ini saja. Nah, ini jangan pick break kita buat, tetapi next pick ya. Ya. Nah, ini kita ganti, jangan pick break, tetapi next pick. Ini kita hapus. Layout break next pick ya. Nah, hanya kita ganti itu saja. Ini tadi kan break kan. Nah, sekarang yang ini next pick. Halaman pengesahan. Ini kita langsung ikuti punya hukum saja kalau seperti itu ya. Ini kita ganti juga menjadi next pick. Nah, kalau seperti ini udah bisa ya. Nah, kalau break dia tidak bisa. Ini halaman persetujuan ganti dengan next pick. Ini sampai sini udah oke. Halaman pengesahan, halaman persetujuan, halaman abstrak. Nah, baru di sini pick break. Nah, di sini berarti sudah bertambah sectionnya. Ini menjadi judul section 1 ya. Pengesahan section 2. Ini section 3. Abstrak section 4 sampai dengan daftar lampiran. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya apa yang kita edit barusan ya. Ya. Nah, sekarang baru kita buat kembali halamannya. Halaman sampul tidak ada judul, sudah selesai. Halaman pengesahan sudah selesai juga, tidak ada halaman. Halaman persetujuan tidak ada halaman. Start di halaman abstrak. Di sini akan kita buat halamannya. Nah, jadi cara cepatnya kita tidak perlu klik di menu insert pick number. Kita boleh juga klik 2 kali di bawah sini, langsung klik 2 kali di bawah. Klik 2 kali. Nah, dia akan muncul ke sini. Ya. Di sini yang perlu kita perhatikan dulu yang tadi saya sampaikan, link to previous harus di off-kan. Ini kan hidup, ya. Beda dengan kondisi tadi kan. Kita sekarang sedang berada di section 4, ya. Matiin linknya dan jangan lupa conteng difference perspective. Di sini di section 4 ini tidak perlu different ya, karena dia semuanya ada tadi ya, sama semuanya, differentnya dihapus. Jadi section 4 nih halaman satunya dengan halaman keduanya itu sama di bawah semuanya. Nah, ini kalau hidup lagi, off-kan lagi. Tadi kan kita buang contengnya, tiba-tiba hidup linknya kan, kita off-kan lagi. Nah, nomornya meskipun muncul nggak apa-apa, biar aja. Ya. Abstrak, kita janjinya tadi abstrak ini halaman 3. Nah, sekarang klik saja di sini, kemudian insert pick number, format pick number,
I3 di sini ya. Oke. I3. Jadi nomor ini tidak bisa diketik manual. Kalau diketik manual, nah nanti ke halaman berikutnya tidak lanjut ya. Tidak lanjut sendiri ya. Sudah, ini kita halaman ini sudah oke. Kemudian kita periksa halaman selanjutnya. Halaman sebelumnya ya. Tidak ada halamannya kan? Pengesahan, persetujuan tidak ada halaman. Di sini tidak ada halaman. Di sampul juga tidak ada. Kalau muncul, hapus saja, nggak apa-apa. Hapus saja. Kalau memang muncul kan, boleh dihapus. Nah, ini kebetulan tidak muncul ya. Abstrak halaman I3. Coba kita halaman berikutnya, apakah sudah betul? I4. Ya. Ya, I5. I6 sampai dengan halaman bab 1 kita cek. Nah, sudah sampai di bab 1 ya. Bab 1 di sini sudah halaman 13. Nggak apa-apa, biarkan saja. Nah, sudah, sekarang kita buat di halaman 1. Apa namanya, di bab 1 ya. Sampai di sini bagaimana? Bisa diikuti ya? Bisa dipahami ya? Nah, karena ini berlanjut terus ceritanya nih. Sudah? Ya. Baik, sekarang kita lihat di bab 1. Kalau ada yang kurang dipahami langsung ditanyakan ya, nggak apa-apa ya. Ya, misalnya ini kurang jelas, sampaikan saja. Baik. Ya, bagaimana? Bisa dilanjutkan? Saya? Ya. Sekarang kita lihat bab 1 dulu. Nah, jadi kuncinya tadi ada di section tadi ya, di pembuatan section itu kuncinya ya. Kemudian di bab 1 ini apa tadi janjinya? Bab 1 ya. Klik di menu header ya. Sebelum mengapa-ngapain harus matiin link to previews, ya kan? Nah, kan kita mau ngedit di sini, ternyata previewsnya hidup, off kan. Ya. Dan pada halaman bab 1 pertama dengan halaman keduanya berbeda nggak? Berbeda ya. Conteng different. Setelah diconteng hidup lagi previous, off kan lagi. Sudah, atasnya sudah ya. Kemudian bagian bawahnya klik di sini. Nah, bagian bawahnya ternyata hidup link. Nonaktifkan linknya. Nah, conteng previous tidak perlu lagi berarti ya. Kalau conteng ternyata hidup lagi, di off kan lagi. Nah, sekarang baru saatnya kita buat nomornya. Insert page number, format dulu kan, format. Nah, betul formatnya seperti ini, I1. Kita start at 1 kan, oke. Nah, baru kita munculkan page number, bottom, bawah ya, 1. Kita lihat ke atasnya, masih XII, tidak berubah ya. Ini halaman 1, udah selesai di nomor 1. Halaman berikutnya, kita lihat dulu ada nggak di bawah? Ada. Nah, kalau ada di bawah, matiin dulu linknya, jangan dihapus langsung. Nah, kalau dihapus langsung berubah yang II tadi. Ya. Jadi ini matiin dulu. Nah, sudah di off kan. Kita cek dulu ke atas, ada hilang nggak? Aman, ya. Ke bawah, cek link tidak aktif, hapus. Nah, lihat ke atas. Masih ada ya. Masih ada. Baru taruh yang di atas. Nah, yang di atas dari halaman ini ya. Sebelum taruh nomor, cek dulu link tidak aktif, baru taruh nomor. Insert top. Ini ya, 2.
Coba kita lihat di atas, ada nggak? Tidak ada. Di bab tidak ada ya. Nah, di sini ada. Kita lihat halaman 3. Ada. Di bawahnya ada nggak? Tidak ada. Ya. Halaman 4 dan seterusnya ya. Langsung ke bab 2 sekarang. Bab 2 seperti itu juga. Jadi itu juga diulang-ulang ya. Kalau udah aman bab 1, bab 2 dan seterusnya sudah bisa ya. Kemudian bab, nah dia bab 2 muncul di atas, tidak apa-apa ya. Sebelum menghapus, klik dulu di sini, lihat linknya. Kalau kita hapus di sini tanpa meng-off-kan link ini, maka halaman yang ada di bab 1 tadi yang di atas terhapus semuanya. Nah, jadi kita off-kan link. Nah, jangan hapus dulu. Different, karena ini kan bab 2, ini halaman 1 untuk bab 2 kan. Different first page. Nah, hidup lagi, matikan lagi. Selesai di atasnya. Cek dulu di halaman bab 1-nya masih aman? Masih aman ya, masih ada nomor-nomornya ya. Nah, ini bab 2 sudah aman bagian atas, kita amankan di bagian bawahnya. Nah, matiin link, pastikan contengnya hidup di sini. Untuk bab 2 nih, tulisan bab, berarti nomornya di bawah, sudah muncul sendiri. Kalau tidak muncul, ambil di menu di sini ya, page number. Ini kebetulan sudah muncul. Apakah betul halaman 17? Coba. Apakah betul diteruskan dari halaman sebelumnya? Di sini tadi yang di atas 16 ya. Di sini diteruskan 17. Kalau di sini salah, kita perbaikinya di sini. Page number, format page number. Kita conteng yang ini, bukan start at untuk halaman bab 2 ya, tetapi continue from previous. Ya, berarti melanjutkan dari section sebelumnya. Ini kemudian halaman kedua dari bab 2 di atas sudah oke. Kemudian di halaman selanjutnya pun sudah oke. Ini meskipun nanti kita tambah-tambah halaman ya, kalau udah diedit ini, itu nomornya nggak perlu disetting lagi. Udah ini dia, udah berjalan otomatis, nggak akan berubah lagi. Nah, ini kan isinya masih asal-asal tadi kan. Ya. Ini langsung kita lihat bab 3. Nah, bab 3 ternyata kasusnya sama juga seperti bab 2. Klik amankan bagian atas dulu. Link to previous off kan. Kemudian conteng first page. Nah, yang di atas hilang sendiri ya. Kalau nggak hilang udah boleh dihapus. Kemudian di bawah, klik saja di bawah. Nah, kalau mau diedit, link to previous dihilangkan. Kalau mau diedit, tapi kalau tidak mau diedit maksudnya sudah betul ya. Tidak ada yang perlu diedit, tidak perlu di-off-kan. Ya. Halaman selanjutnya ternyata sudah betul, tidak perlu diedit, lanjut aja. Nah, sekarang bab ya hampir siap ya, sudah bab 4 ya. Cepat rupanya ya. Bab 4. Ya. Sekarang ini kita edit, matiin linknya. Kemudian conteng different, nomornya hilang sendiri. Sudah ada di bawah, tidak perlu diedit lagi. Jadi link ini kapan dimatikan? Ketika ingin diedit. Ya, tapi kalau tidak ingin diedit, kalau sudah benar ya nggak apa-apa ya, nggak perlu di off kan. Selanjutnya sudah oke, tinggal satu bab lagi sudah selesai ya penomorannya.
Nah, di sini bab penutup, matiin linknya, kemudian conteng different, sudah hilang bagian atas, bagian bawah sudah muncul sendiri. Ya, jadi cuman yang berat di bab 1 tadi ya. Kemudian yang terakhir, nah ini daftar pustaka, begitu juga, matiin link, conteng different, sudah, bagian bawah sudah, ya. Daftar lampiran begitu juga, link sudah off di sini ya. Nah, berarti tinggal buang. Oh, sudah bisa dihapus berarti ya, karena kita nggak perlu di atas nih kan. Ya, nggak terhapus yang sama sebelumnya ya. Nah, meskipun kita hapus yang lampiran tadi, karena linknya sudah kita off-kan. Ya, baik, sampai sini sudah selesai. Baik, yang daftar pustaka dengan daftar lampiran tadi, ini tidak bisa menggunakan brick saja tadi ya, tetapi harus next page seperti yang di atas tadi ya. Yang ini ya, hapus bricknya, taruh layout next page seperti ini. Daftar pustaka di bawah, daftar lampiran di bawah. Ya, sampai di sini penomorannya sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan? Bagaimana? Sulit? Bisa diikuti? Nanti dicoba. Memang ini kalau pertama kita lihat ini sangat membingungkan ya. Tapi nanti perlu dicoba sendiri. Dicoba ya. Sekali, 2 kali buat sudah bisa. Ya. Nah, kalau sekali nanti memang sulit, yang keduanya sudah mudah. Ini belum selesai, masih ada daftar isi lagi. Ya, bagaimana? Kita lanjutkan. Ya. Ini kalau daftar isinya, buat daftar isinya tidak lama, setting ini yang lama, setting ini. Ya. Nah, jadi ini masih cukup waktu ya. Sampai jam berapa? 12.20. Oh ya, ini cukup waktu untuk buat daftar isi. Ya. Daftar lampiran lanjut minggu depan, ya. Ini file ini tetap saya gunakan untuk minggu depan. Sambungan sedikit buat daftar lampiran, daftar tabel ya, daftar gambar lagi kalau ada ya. Nah. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Ada ya? Tidak ada? Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Ini yang tadi memberi heading. Nah, ini berkaitan dengan daftar isi. Nah, kenapa nomor-nomor sub tadi belum ada poinnya ya? Belum ada 1, 2, 3 ya? Berkaitan dengan heading. Baik, yang pertama, setiap judul atas ini disebut dengan heading. Nah, ini heading 1 namanya. Berarti judul tingkat atas ya. Kalau ada subnya heading 2, subnya lagi heading 3. Nah, yang ada di sini ini sudah pernah digunakan fitur ini, heading. Sudah ya? Ya. Baik, sekarang kita atur dulu heading 1. Heading 1 itu adalah bab 1, bab 2, bab 3, kata pengantar. Jadi tulisan yang ada di atas. Ya. Jadi kita format dulu. Ini heading 1-nya masih format bawaan Word. Jadi kita perlu sesuaikan dulu dengan format skripsi kita. Jadi kita klik saja di sini. Ini kan ada tulisan heading 1, klik kanan di sini.
modify. Udah. Kemudian tulisannya perlu kita buat Times New Roman bold berarti ya. Tulisannya 12. Nah, ini tulisan 12 ini boleh dicek lagi apakah semua judul 12 atau 13, nanti ada di panduannya ya. Ini hanya sebagai contoh 12 semuanya. Kemudian hitam warna tulisan untuk semua heading 1. Kalau sudah, dan dia 2 spasi, ini spasi ketik ini. Kemudian oke. Sudah, berarti heading 1 itu aturannya. Sekarang kita blok. Nah, ini bukan heading 1 ya. Ini judul skripsi. Nah, ini yang heading 1. Halaman pengesahan, klik. Oh, ada yang lupa tadi ya. Heading 1 itu di tengah letaknya. Betul? Nah, jadi kita edit di sini, klik kanan, modify lagi. Seperti ini ya. Center kan? Nah, jadi centernya kalau yang heading ini jangan menggunakan yang ini, tapi editnya di sini. Nah, ya. Berarti ini blok heading 1. Nah, coba kita arahkan mouse. Nah, sudah ada tanda segitiga ya. Berarti Word sudah mencatat ini adalah heading 1. Heading ini heading 1 juga. Semua yang heading 1 kita tandai. Jadi Microsoft Word tahu dia nanti yang mana heading 1 akan diletakkan ke daftar isi. Kalau kita bold saja tanpa kita klik heading 1 itu, Microsoft Word dia nggak tahu bahwa itu adalah judul ya. Nah, kalau di sini bab 1 biasanya tulisan bab di baris pertama, pendahuluannya di bawah. Ya kan? Nah, jadi ini tidak bisa kita enter. Nah, kalau kita enter seperti ini sesuatu yang berbeda. Menurut Word, ini satu, sesuatu yang terpisah. Ya. Jadi biar ini satu kesatuan, klik di sini, jangan tekan enter tetapi tekan shift ditambah dengan enter. Seperti ini. Shift jangan dilepas, baru tekan enter. Coba kita arahkan mouse. Nah, ini tanda segitiganya hanya satu ya. Jadi satu kesatuan ini. Shift tambah enter. Nah, begitu juga dengan bab 2 ya. Bab 2. Bab 2 heading 1, shift enter. Udah, tinggal satu bab lagi, bab 5 sudah selesai. Nah, heading satunya sudah selesai. Ya. Sekarang heading 2. Heading 2 itu yaitu sub dari heading 1. Ini contoh heading 2. Kesimpulan, maksudnya sub dari bab itu ya. Kita balik dulu ke atas. Nah, jadi yang di kata pengantar daftar isi itu tidak ada sub dari headingnya, yang ada cuma di bab yang ada ya. Daftar tabel. Nah, di sini yang ada heading 2-nya. Nah,
Sekarang kita tentukan aturan heading 2. Jadi heading 2 setiap bab berbeda aturannya. Heading 2 dengan bab 1 berbeda dengan heading 2 di bab 2. Nah, coba kita lihat heading 2 di bab 1. Cara membuat peraturannya, klik dulu di salah satu heading 2-nya. Kemudian di Word itu kita klik saja di sini. Kalau tidak muncul di situ heading 2 ya, klik di sini. Nah, baru ada heading 2. Tapi kita tidak menggunakan heading 2 yang ada di sini kan? Nah, kita buat sendiri. Create a style. Kita tulis saja di sini H2 ya, berarti itu heading 2 ya. Heading 2 bab 1. Itu ya. Di name ini bebas. Kemudian modify. Kemudian ini style base. Nah, ini heading 2. Ini namanya heading 2. Tulisannya Times New Roman 12 bold ya. Habis itu warnanya hitam. 2 spasi. Habis itu apa lagi? Dia memiliki nomor di sebelah kirinya. Ya kan? Betul. Ada nomornya itu 1.1, bukan hanya angka 1 saja. Kalau di bab 2, 2.1. Ya, seperti itu kan? Ya. Jadi nomornya buatnya di sini format numbering. Nah, kalau tidak ada yang seperti ini, kita klik di sini define new number format. Buat model lain ya. Nah, ini kan cuman angka 1 saja ya. Kita perlunya ada 1.1 gitu kan. Define yang lain berarti. Jadi di sini di sebelah angka 1 kita geser aja kursor kemari, kita ketik saja angka 1 di situ. Kemudian baru tanda titik. Nah, di sini spasi setelahnya. Nah, jadi ini contoh hasilnya. Oke ya. Nah, kan udah ada di sini, baru oke. Nah, dia modelnya seperti ini nanti. Ini kan masuk ke dalam. Kita geser ke kiri, tekan ini. Nah, ini dia 1.1 ya. Oke. Nah, ini dia 1.1. Kemudian untuk yang keduanya ada dia. Nah, ini dia kan. Yang kedua, blok saja, tekan H2 bab 1. Langsung dia 1.2. Ya. Kalau ada nanti tiba-tiba ada satu lagi di sini. Nah, ada, mana tahu kan? Nah, teori baru misalnya. Nah, di sini. Ini menjadi sub dari bab tadi kan. Blok aja, tekan ini. Langsung dia 1.2. Coba lihat yang di bawah. Satu titik 2 ya. Ini jadi 1.3 ya. Ya, ini nggak perlu di setel lagi ya, Pak ya. Jadi ini harus ada terpisah tadi, kalau nggak dia tidak mau lanjut ya. Tambah lagi. Nah, tambahan misalnya. Klik 1.3, yang di bawahnya 1.4. Nah, yang ini tidak perlu diubah lagi, akan langsung otomatis. Tapi kalau kita gunakan yang ini bisa jadi ini belum berubah ya. Ya. Ya, tinggal 10 menit lagi ya, sedikit lagi. Nah, ini landasan teori.
Ini tidak bisa kita gunakan H2 heading 2 yang sudah kita pakai itu. Nah, kalau kita pakai yang ini, nanti dia akan tertulis seperti ini. 1.5. Karena dilanjutkan yang sana, padahal ini seharusnya 2.1. Karena punya bab 2 kan? Ya, ini tidak bisa Ctrl Z. Jadi kita harus buat heading yang lain. Script style yang lain. Di sini H2 bab 2 modify, kemudian style based on H2. Tulisan Time New Roman 12 bold, warna hitam. Di tengah. Oh, enggak di tengah, samping. Kemudian satu lagi memiliki nomor ya. Nomornya lain lagi. Berarti di sini ketik angka 2. Oke ya. Oke, sudah ada seperti ini. Kalau geser ke kanan, balik lagi ke kiri. Oke. Sudah ada 2.1. H2. Nah, ini ya. Ah, ya, itu cuma 2 ya. Ada satu lagi 3 ya. Ya, baik, bab 3 saya buat terus. Caranya langkahnya itu juga berarti ya. Ya, H2 bab 3 ya. Modify style based on ya, ini tadi kalau mau di enter seperti ini. Shift enter ya. H2 bab 4 ya, tinggal satu lagi, warnanya bold. Ini style based on ya, jangan lupa ya, style based on H2. Sudah ya. Oke. Jangan lupa di style based on-nya kalau tidak dibuat H2 tidak muncul di daftar isi. Bab 4. Ya, sambilan ini ada yang mau ditanyakan? Satu lagi nih. H2 bab 5 Style based on H2. Heading 2, warna hitam, bold, kemudian nomor, depan yang baru. Ya, ini lupa ke kiri.
Baik, sudah selesai. Sekarang kita buat daftar isinya ya. Jadi nomornya sudah selesai semuanya dan heading juga sudah selesai. Kita balik ke daftar isi. Di daftar isi di sini dia kita munculkan yang break tadi. Pastikan kita tidak membuatnya di bawah, tetapi di sini. Kita letakkan kursornya di sini. Nah, sudah pas di sini, baru matikan hidenya. Ini udah pas posisinya. Baru di menu reference. Kemudian table of content. Klik di sini, table of content ya. Nah, begitu adalah daftar isinya. Ini boleh kita hapus. Jadi halaman pengesahan sudah ada, halaman bab juga sudah ada. Ini sesuai dengan nomornya tadi yang sudah ada di sana. Ya. Jadi ini boleh kita bolkan yang diperlukan. Misalnya mau diedit, pakai kursor ya, pakai keyboard. Bold seperti ini. Ini huruf pertamanya susah nih. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada perubahan isi sana, yang di sana ada perubahan isi, udah kita tambah isi, kemudian untuk mengedit daftar isi ini tinggal klik di sini. Klik di sini, nanti akan muncul menu di atasnya, update table, update entry table. Oke. Nah, nanti isi daftar isi ini akan bertambah atau berkurang sesuai dengan isi skripsi. Sampai di sini sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada yang membingungkan yang barusan disampaikan? Bisa diikuti saya? Ya. Bagaimana? Lupa ya? Ya nggak apa-apa. Nanti setelah dicoba baru tahu di mana kesulitannya ya. Ya. Baik, ini ada juga saya rekam, mungkin nanti bisa saya post ya.